Kemarin saya bilang presiden harus direvisi otaknya itu karena tidak paham tentang demokrasi. Dia nggak mengerti bahwa demokrasi itu identik dengan oposisi. Sekarang saya mesti ucapkan sekali lagi itu, bahkan dengan cara yang lebih tegas, bahwa dia bukan sekedar tidak paham demokrasi, dia tidak paham konstitusi itu. Jadi sekali lagi otak presiden harus sekarang bukan sekedar direvisi tapi dikoreksi itu. Saya mau melaporkan orang yang namanya Rocky Gerung, ya, karena saya mendapat video rekaman dan transkrip dari rekaman dia pada waktu acara YLC yang terakhir itu. Dia mengatakan bahwa presiden tidak paham Pancasila, tidak mengerti Pancasila. Presiden itu hanya hafal Pancasila tapi tidak paham. Ini ada berita bahwa saya akan dilaporkan ke polisi itu oleh seseorang yang merasa saya menghina presiden. Karena kemarin saya memang terangkan di FNN karena ditanya oleh Harsubono Arif, saya bilang bahwa ini perhatikan ya, presiden itu tidak paham demokrasi. Karena itu yang mesti direvisi adalah otaknya itu, otak presiden. Saya nggak bilang otak Jokowi, otak presiden. Oke. Kenapa? Karena dari awal presiden menganggap oposisi itu tidak diperlukan. Padahal demokrasi intinya adalah oposisi. Ya. Lalu orang marah. Bahkan PSI, Partai Solidaritas Indonesia, melalui salah seorang ketuanya, minta supaya Pak Jokowi melaporkan saya ke polisi. Hari ini dia bilang begitu. Karena dia anggap saya menghina presiden. Dia juga dungu, dia nggak ngerti bahwa yang saya terangkan sebagai kepala negara, beliau tidak paham demokrasi. Apa buktinya? Karena beliau menganggap bahwa oposisi itu tidak boleh. Ya taruhlah ini adalah kerjaan para pendukung Jokowi, ya jangan salahkan Jokowinya dong. Para pendukungnya ini saking cintanya sama presidennya akan melakukan apapun untuk membela presidennya. Dan itu bagian dari demokrasi saja, biasa-biasa saja kan. Ini kan kebebasan berekspresi orang untuk menyatakan bahwa seharusnya Pak Jokowi menindak Rocky Gerung. Boleh nggak dalam demokrasi? Boleh, ya. Apakah itu dilakukan oleh Pak Jokowi? Saya yakin enggak. Pengamat politik Rocky Gerung akui diserang buzzer pendukung Presiden Joko Widodo setelah dianggap melakukan penghinaan. Rocky menyebut para buzzer menyerang dirinya dengan beragam caci maki, bahkan diserang terkait fisiknya dan tak ada hubungan dengan argumen. 90% isinya adalah caci maki yang isinya sama. Saudara Rocky Gerung yang harus direvisi karena dia gak kawin, jadi gak ada hubungannya dengan argumen. Rocky Gerung dari dulu memang bangsa, sudah jomblo tua bangka. Segala macam, jadi betul-betul isinya dibalik ke kritik personal. Demikian ujar Rocky Gerung di channel YouTube-nya, dikutip Sabtu 20 Februari. Meski demikian, dosen ilmu filsafat ini mengaku santai dengan semua caci maki tersebut. Sebab dirinya menganggap caci maki itu sebagai sebuah lelucon. Saya mah senang-senang aja dikritik sama orang dungu. Saya gak bakal marah, karena saya anggap kedunguan itu saya anggap kelucuan gitu. Demikian ujar Rocky. Dia menjelaskan maksud perkataannya terkait isi kepala Jokowi harus direvisi, bukan berarti otak Jokowi dalam bentuk fisik yang direvisi, namun kebijakan Jokowi selaku kepala negara yang harus direvisi. Saya terus-menerus mengatakan otak presiden, artinya kemampuan dia membuat publik polusi, itu kan bukan soal cacat otaknya. Itu lain lagi. Jadi otak presiden adalah otak kabinet. Apa isinya? Ya kebijakan. Jadi apa yang mau direvisi? Ya kebijakan. Demikian Papa Rocky Gerung. Aktivis Rocky Gerung mengaku diserbu para buzzer ketika menanggapi permintaan Presiden Jokowi untuk menyampaikan kritik. Padahal Rocky merasa hanya mengkritik cara berpikir presiden. Saya justru membantu presiden untuk meluruskan cara berpikirnya supaya logikanya sempurna. Demikian kata dia dalam video terbaru di saluran YouTube Rocky Gerung Official pada Sabtu 20 Februari 2021. Menurut Rocky, pernyataan Presiden Jokowi soal kritik dan keinginannya untuk merevisi UU Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE menunjukkan ketidakpahaman pada hal mendasar yang menyebabkan masalah pada UU tersebut. Bagi dia, UU ITE hanyalah persoalan di hilir, seperti halnya banjir pada isu lingkungan. Tetapi Jokowi tidak melihat masalah pada hulu, yaitu pada pemilihan presiden dan anggota DPR. Ambang batas pencalonan presiden itulah yang menurut Rocky pangkal masalahnya. Kebebasan dalam demokrasi kita itu dihambatnya di hulu, melalui threshold. Karena itu bersihkan air demokrasi sejak di hulu supaya di hilir tidak ada problem. Demikian ujar mantan dosen juru filsafat Universitas Indonesia itu. Selama ada ambang batas, lanjut Rocky, oposisi tidak akan bisa bekerja. Sebab yang bisa masuk dalam kompetisi adalah mereka yang telah punya deal dengan kekuasaan. Siapa yang bakal jadi presiden? Ya 2-3 partai yang bisa mencalonkan.
PDIP, Golkar saja, sehingga tidak ada sirkulasi elit. Ini yang membuat air kotor sejak di hulu mengalir ke hilir dijaga UU ITE. Demikian katanya. Rocky mengaku heran lantaran kalimatnya yang logis itu ternyata tidak ditangkap para buzzer. Sebaliknya, mereka menudingnya telah menghina presiden. Saya ingin presiden merevisi cara berpikirnya. Demikian kata Rocky. Untungnya Jakarta banjir sehingga buzzer-buzzer itu hilang dari YouTube saya. Biar Gubernur Anies yang mengurusi mereka. Demikian ujar Rocky tertawa. Belakangan tersiar soal wacana pemerintah akan revisi UU ITE sebagai bentuk respon terhadap berbagai keluhan masyarakat karena dianggap sering disalahgunakan. Pernyataan soal rencana revisi itu disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo melalui keterangan resminya. Menanggapi pernyataan Jokowi soal revisi UU ITE, pengamat politik Rocky Gerung turut buka suara dengan satirik ciri khasnya. Dalam salah satu video yang tayang di kanal YouTube Rocky Gerung yang tayang beberapa hari yang lalu, Rocky Gerung mengatakan yang seharusnya direvisi bukan UU ITE, tetapi Kepala Jokowi. Tidak terima dengan pernyataan Rocky Gerung itu, Husin Alwi Shihab melalui akun Twitternya @husinshihab. Seperti dilansir Gala Media pada Rabu, 17 Februari 2021 mengaku sakit hati, bahkan siap melaporkan Rocky Gerung atas ucapannya itu. Saya sebagai pendukung setia Pak Jokowi sakit hati baca pernyataan RG. Kelewatan. Pertama, dia rakyatnya. Kedua, dia orang berpendidikan, di mana moralnya sebagai pendidik. Demikian ujarnya. Dalam cuitan yang sama bahkan ia mengaku siap melaporkan seandainya masuk dalam kategori antar golongan pada pasal 28 ayat 2 UU ITE. Kalau seandainya pendukung Jokowi masuk dalam kategori antar golongan dalam pasal 28 ayat 2 UU ITE, saya siap laporkan. Demikian tegasnya. Cuitan itu pun ditanggapi oleh warganet pada kolom komentar. Itulah kenapa Pak Jokowi minta dikritik, karena yang keluar dari oposan hanyalah sampah macam begini, dan mereka menyebutnya kritikan. Demikian tulis akun @supriyaziruya. Ada juga warganet yang menganggap itu sebuah penghinaan terhadap kepala negara. Rocky Gerung akhirnya buka suara terkait laporan terhadap dirinya atas dugaan penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo. Seperti diketahui oleh publik, Rocky Gerung dilaporkan ke pihak kepolisian atas dugaan menghina Presiden Jokowi setelah sebelumnya memberikan pernyataan bahwa bukan UU ITE yang mestinya direvisi, tetapi otak presiden. Rocky Gerung menegaskan bahwa dalam pernyataannya tersebut, dirinya tidak menyebut bahwa otak Jokowi yang mestinya direvisi, tetapi otak presiden. Hal tersebut disampaikan oleh Rocky Gerung saat dirinya diwawancara oleh reporter senior Rosiana Silalahi pada Jumat 19 Februari 2021. Coba saya terangkan ya, barusan tadi. 2-3 jam lalu, ini ada berita bahwa saya akan dilaporkan ke polisi oleh seseorang yang merasa saya menghina presiden karena kemarin saya memang terangkan di FNN karena ditanya oleh Hersudeno Arif. Demikian ujarnya. Seperti dilihat Mantra Sukabumi.com dari tayangan wawancara Rocky Gerung dengan Rosiana Silalahi yang ditayangkan salah satu stasiun televisi nasional pada Jumat 19 Februari 2021. Rocky Gerung menegaskan bahwa dalam pernyataannya itu, dirinya menyebut presiden tidak paham mengenai demokrasi dan yang harusnya direvisi bukanlah UU ITE, akan tetapi otak presiden. Dirinya menegaskan bahwa dia tak pernah menyebut otak Jokowi, namun otak presiden. Menurutnya, presiden dari awal menganggap bahwa oposisi tidak diperlukan. Saya bilang bahwa, ini perhatikan ya, presiden itu tidak paham demokrasi, karena itu yang mesti direvisi adalah otaknya, otak presiden. Demikian tegasnya. Saya enggak bilang otak Jokowi, tapi otak presiden, karena dari awal presiden menganggap oposisi itu tidak diperlukan. Padahal demokrasi intinya adalah oposisi, lalu orang marah. Demikian tambahnya. Dirinya juga mengatakan bahwa salah satu politisi Partai Solidaritas Indonesia atau PSI meminta agar Jokowi melaporkan Rocky Gerung ke kepolisian. Rocky menyebut bahwa politisi PSI tersebut tidak mengerti keterangannya soal presiden yang menganggap oposisi tidak diperbolehkan, bahkan PSI, Partai Solidaritas Indonesia melalui salah seorang ketuanya, minta supaya Pak Jokowi melaporkan saya ke polisi. Hari ini dia bilang begitu, karena dia anggap saya menghina presiden. Demikian tuturnya. Dia juga dungu, dia nggak ngerti bahwa yang saya terangkan sebagai kepala negara, beliau tidak paham demokrasi. Apa buktinya? Karena beliau menganggap bahwa oposisi itu tidak boleh. Kan itu diucapkan oleh presiden. Demikian tegasnya. Lebih lanjut, Rocky Gerung menyindir sikap simpatisan Jokowi yang melaporkan dirinya karena beberapa waktu lalu Presiden Jokowi menyerukan agar supaya menghormati perbedaan pendapat. Jadi bayangkan, barusan kemarin Presiden bilang supaya hormati perbedaan pendapat, sekarang pendukung Presiden mau melaporkan saya ke polisi. Demikian tandasnya.